Pada awal film, seorang pria bernama Cole. Dia sedang mencari adiknya bernama Duckett di suatu rumah yang sedang mengadakan pesta. Cole bertanya pada orang-orang di sana dan mereka bilang kalau Duckett keadaannya sangat kacau, berada di kamar. Dan saat Cole mencoba membuka pintu, namun pintu itu terkunci. Alhasil, Cole mendobrak pintu itu. Duckett terdiam dan penuh luka di badannya. Lalu Cole mengabarkan kalau ayah meninggal dan saat keluar terjadi. Halo, gua Angga. Video kali ini gua akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Talk to Me tahun 2022. Film ini mengisahkan remaja sekolah yang bermain dengan sebuah patung tangan yang dimana jika bersalaman dengan tangan itu akan kesurupan. Lalu bagaimana ceritanya? Sini gua ceritain. Ini adalah Mia yang sedang mendengarkan sebuah rekaman percakapan seperti pertengkaran. Lalu Mia berbicara dengan bibinya, ngobrol soal ayah Mia. Acara di rumah ini adalah hari peringatan ibunya Mia yang meninggal 2 tahun lalu. Setelah itu, Mia cuci piring dan panggilan telepon datang. Seseorang meminta jemput. Ini adalah Riley. Riley bersama Alex. Riley ini adalah seorang anak culun dan baik. Hal ini dibuktikan ketika Alex menawarkan rokok kepadanya, tapi Riley menolak. Lalu datanglah Mia menjemput. Ketika di perjalanan, mereka enjoy dengan musik sambil bernyanyi bersama. Tak lama kemudian, mereka melihat seekor kanguru yang sekarat. Kanguru ini terluka parah sampai ia tidak bisa bangkit. Riley menyarankan Mia untuk mengakhiri penderitaannya. Mia pun setuju. Poor thing. What do we do? At least put it out of its misery. Mia, no, we can't leave it like this. Mereka sampai di rumah Riley. Riley marah kepada Jade, kakaknya, karena telah mengabaikan panggilan telepon darinya. Lalu Mia di sini bercerita soal kanguru yang Mia temukan di jalan. Namun Jade cuek, tidak menanggapi. Ia malah akan ngobrol di telepon dengan pacarnya Daniel. Namun Mia menghentikannya. Mia mengeluarkan handphonenya dan membuka grup chat. Seseorang mengirimkan video perempuan seperti sedang kesurupan. Mia meyakini kalau itu nyata, tapi Jade tidak percaya. Mia memohon Jade untuk ikut ke ritual itu dengannya, demi untuk melepaskan sedih karena hari ini tepat 2 tahun ibunya meninggal. Jade pun setuju asal Daniel ikut. Lalu telepon dari Daniel datang lagi, Mia pun diusir oleh Jade. Datanglah Sue, orang tua Riley dan Jade. Mia bercerita di sini. Sue menanyakan kabar ayahnya. Sepertinya Mia dengan ayahnya tidaklah akrab. Mia merasa ayahnya membuat dirinya depresi terus-menerus. Lalu Jade pamit untuk keluar bersama pacarnya Daniel beserta Mia untuk datang ke tempat ritual kesurupan yang ada di video. Di luar, Riley sudah menunggu. Jade menyuruhnya untuk tidak ikut, tapi dia mengancam kalau tidak boleh ikut, dia akan mengadu ke ibu kalau Jade lupa menjemputnya. Mereka pun pergi. Mereka sampai, Mia tidak disambut baik oleh orang-orang di sini. Bahkan Mia dianggurin gitu aja. Lalu datanglah Daniel. Mereka bertiga ini bersahabat. Dan tak lama dari itu Josh, pemilik rumah ini bilang kalau ritual akan dimulai. Josh menunjuk Riley untuk melakukannya, tapi Jade melarang. Lalu Mia bicara kalau ia bersedia akan melakukan ritual itu untuk pembukaan. Josh mengikat Mia di kursi dengan sabuk dan Hailey bicara kalau ritual ini tidak boleh dilakukan lebih dari 90 detik. Jika lebih dari 90 detik, orang itu akan dimiliki oleh mereka. Lilin dinyalakan untuk tanda membuka pintu dan sebuah patung tangan diletakkan di meja. Mia bersalaman lalu bicara. Talk to me. Hailey berkata kalau hantu itu bisa masuk dalam tubuh jika bicara aku mengizinkan kamu masuk. Lalu Mia mengizinkan hantu itu masuk ke dalam dirinya. Dan kini Mia dikontrol oleh hantu. Mia menunjuk ke pojokan dan bilang kepada Riley dia menyukaimu. Dan setelah itu yang terjadi... Mia kembali berbicara kalau ada seseorang di belakang Riley. Lalu lampu tiba-tiba mati. Hailey yang menghitung waktu dan dia bilang kalau sudah lebih dari 90 detik.
Mia tersadar. Mia tanpa rasa ketakutan dia malah bilang itu menakjubkan. Dan semua orang di tempat pun bersorak bilang kalau malam ini adalah malam terbaik. Pada malam harinya Riley tidak bisa tidur. Dia pergi ke kamar kakaknya tapi belum aja ngomong Riley sudah diusir. Lalu Riley pergi ke lantai atas tidur bersama Mia. Mia menginap di sini, mereka pun ngobrol. Riley bertanya kepada Mia bagaimana ibunya meninggal. Mia menceritakan pada saat itu ibunya terlalu banyak minum obat tidur dan ayahnya ketiduran di sofa tengah. Lalu keesokan pagi pintu kamar tidak bisa dibuka dan ibunya Mia ditemukan tewas di depan pintu dengan luka kukunya akibat mencakar pintu untuk meminta tolong. Setelah kejadian itu Mia menjadi depresi, mereka pun tidur. Di sekolah, Jade mendatangi Hailey. Jade bilang kalau Daniel ingin mencoba, tapi rumah Josh sedang berantakan dan tidak bisa malam ini. Lalu Jade menawarkan rumahnya untuk melakukan ritual itu. Malam pun tiba, mereka datang ke rumah Jade. Hailey yang songong datang diperingati kalau dia tidak boleh merokok karena ibunya Jade akan marah jika ada pesta malam ini. Mereka pun memulai dan menaruh tangan patung itu. Mia penasaran dan bertanya, dari mana asal tangan ini? Josh tidak memberitahu dapat dari mana, tapi Josh bilang kalau tangan ini adalah tangan sungguhan yang dilapisi oleh keramik. Hailey menambahkan kalau tangan ini dulunya adalah tangan dukun. Dan dia juga bilang kalau satu tangannya lagi masih belum ditemukan. Riley bertanya, dari mana tangan itu? Josh bilang seseorang teman memberinya. Lalu lampu ruangan dimatikan dan ritual pun dimulai. I'll let you in. Daniel kesurupan. Hantu yang memasuki Daniel sepertinya seseorang dengan birahi yang sangat tinggi. Hantu yang memasuki Daniel bilang kepada Jade kalau Daniel tidak suka disentuh olehnya karena tidak membuatnya gairah. Lalu Daniel merintih keenakan sampai-sampai Daniel terjatuh dan anjing Jade menjilat mulut Daniel. Dan setelah itu Daniel disadarkan. Daniel yang sudah sadar meminta orang-orang untuk menghapus rekamannya, tapi mereka malah tertawa dan Daniel pun pergi. Singkat cerita, mereka melanjutkan lagi ritual ini. Hailey, Mia, dan Josh mencoba tangan itu secara giliran. Rupa-rupa hantu dipanggil dan masuk ke tubuh mereka masing-masing. Mereka begitu happy dengan ritual ini. Setelah mereka selesai dan akan pergi, Riley ingin mencoba namun Jade melarangnya. Riley begitu ingin mencoba hal ini agak ngeyel dia. Mia mengatakan kepada Jade untuk sekali saja Riley mencoba dan biarkan Riley mengetahui hal ini. Jade kesal memilih pergi meninggalkan ruangan itu. Lalu Riley memujuk Mia untuk meminta mencoba ritual ini. Mia bilang hanya 50 detik saja. Riley pun mencobanya. Talk to me. Hantu yang memasuki Riley ternyata adalah ibunya Mia. Hantu ibunya Mia berbicara dengan Mia kalau ia tidak bermaksud melukai Mia. Dan dia juga bilang kalau ia begitu sayang kepadanya. Hailey bicara kalau waktu sudah 50 detik. Mia menahannya dan melanjutkan untuk ngobrol. Namun kejadian sial menimpa Riley. Polisi datang untuk meminta keterangan dan Jade mengabarkan ibunya kalau Riley masuk rumah sakit. Mia dijemput oleh ayahnya dan kembali ke rumah. Di dapur ada obrolan sedikit. Ayah Mia bilang, apa yang kau berikan padanya? Ternyata kita baru tahu kalau Mia ini adalah dulunya seorang pecandu. Mia menjawab dan bersumpah kalau ia tidak memberikan apapun kepada Riley. Lalu Mia bilang kalau ayah tidak jujur soal ibu. Mia pergi ke kamar. Di kamar Mia membuka tas. Ternyata Mia membawa patung tangan itu. Di rumah sakit, Jade sedang menunggu Riley yang terbaring tidak sadarkan diri. Lalu Daniel memanggil. Di luar Mia sudah menunggu. Reaksi Jade kesal dan mengusir Mia. Tapi Mia tetap berada di sana dan ia bilang kalau ia hanya ingin bertemu Riley. Saat mencoba masuk, Sue keluar dan menyuruh pergi Mia. Sue mengira kalau ini adalah ulah Mia.
memberikan obat-obatan kepada Riley. Pada saat Mia melihat ke jendela, ada siluet seorang perempuan dan itu adalah ibunya Mia. Mia mengikuti ibunya sampailah di toilet. Di sini Mia mendengar suara ibunya meminta tolong pada salah satu bilik toilet. Mia mencoba mendobraknya dan pada saat berhasil di dalam tidak ada siapa-siapa. Daniel melihat Mia bersedih lalu mengantarkan Mia pulang. Di mobil, Daniel bercerita kalau ia tidak bisa pulang ke rumahnya karena kejadian ini. Jadi Daniel berencana akan pergi ke rumah sepupunya. Lalu Mia menawarkan kalau Daniel bisa menginap di rumahnya. Di rumah, Mia bilang kalau ia terkejut ketika berbicara dengan ibunya. Ia yakin kalau ibunya mencoba menghubungi Mia. Mia ingin mencoba lagi namun Daniel menolak. Lalu Daniel melihat sebuah tulisan masa lalu mereka. Kita baru saja mengetahui kalau Mia dan Daniel adalah mantan kekasih. Ketika tangan mereka bersentuhan, Mia mencoba menggenggam Daniel tapi Daniel menolak. Ketika malam, Mia tidak bisa tidur. Ia membuka handphonenya melihat kenangan foto bersama Jade dan Riley dan juga kebersamaan dengan ibunya dulu. Setelah itu Mia mencoba tidur. Dia mendekatkan diri dengan kaki Daniel. Lalu ia bermimpi sedang bermesraan bersama Daniel dan juga diperlihatkan ketika ibunya sedang diselamatkan oleh ayah Mia. Lalu ia tersadar dan melihat sosok hantu dari pojokan mendekat menuju kaki Daniel lalu menjilat kaki Daniel. Mia pun hanya bisa berteriak membangunkan Daniel, tapi ternyata Mia kembali depresi, menampar wajahnya sendiri. Setelah itu ia pun mencoba ritual tangan kembali. Tapi kali ini ia melakukannya sendirian. Dan Mia bicara langsung ingin berbicara dengan ibunya. Mia berhasil melakukan itu, kini ia bertemu dengan hantu ibunya. Mia penasaran apakah ibunya bunuh diri. Hantu itu pun menjawab tidak. Lalu hantu ibu Mia bilang kalau Riley butuh bantuan. Setelah itu Mia tidur bersama hantu ibunya. Kita berpindah ke rumah sakit. Riley yang sedang dimandikan oleh Sue dan Jade. Sue keluar sebentar dan menitipkan Riley kepada Jade. Saat Riley ditinggal Sue, tiba-tiba Mia dan yang lain bertemu untuk membahas kejadian yang buruk kepada mereka. Kini keadaan Riley semakin memburuk. Riley terus mencoba membunuh dirinya sendiri ketika sadar. Mia juga bilang dia bisa melihat ibunya dan hantu yang mengganggu Daniel. Tapi semua orang di situ tidak bisa melihat apa-apa yang dikatakan oleh Mia. Lalu Josh bilang kalau ia dapatkan tangan itu dari Duckett ketika berada di sebuah pesta. Dan juga Duckett bilang kalau hantu-hantu itu bisa menirukan orang lain. Alasan Duckett di film menusuk kakaknya dan mengakhiri hidupnya karena Duckett bisa melihat hantu tanpa berjabatan tangan sama seperti Mia. Mereka pun pergi bertemu Cole untuk meminta bantuan. Cole yang masih kesal kepada Josh dan Hailey karena Cole merasa kalau kematian Duckett adalah ulah mereka. Cole mengabaikan mereka masuk ke bus. Mia mengikuti Cole disusul dengan yang lain. Mia mencoba bicara perlahan kepada Cole soal Riley. Cole menjawab kalau hantu-hantu itu semakin lama berada di dalam tubuh, semakin menggerogoti. Jade yang mendengar hal itu langsung pergi. Mia menyusulnya, tapi Jade sudah terlanjur sakit hati kepada Mia. Karena semua ini adalah ulah Mia. Semua ini tidak akan terjadi jika Mia tidak mengizinkan Riley untuk melakukan ritual dan menahan Riley selama lebih dari 90 detik. Lalu Mia bertanya apakah pada saat kejadian Riley ada yang meniup lilin. Semua orang tidak mengingatnya dan Mia berniat untuk melakukan ritual kembali bertujuan menolong Riley. Mia kembali ke rumah sakit bersama Jade dan Daniel. Sue sedang tidak ada di sini dalam waktu 1 jam ke depan. Jadi ini adalah kesempatan Mia. Mia mencoba melakukan ritual dengan tangan Riley lalu meniup lilin, tapi tidak terjadi apa-apa. Lalu Mia nekat melakukan ritual kembali mencoba untuk memanggil hantu Riley yang mungkin saja tersangkut, tapi yang muncul seorang anak perempuan. Mia berkata kepadanya, apakah kau melihat anak laki-laki ini? Lalu hantu anak kecil itu masuk ke dalam tubuh Mia dan mengantarkan Mia
ke tempat Riley. Mia melihat Riley sedang digerogoti oleh hantu-hantu. Mia pun tersadar dan histeris, lalu berkata mereka tidak akan bisa dihentikan. Mia kembali pulang ke rumah, bertemu ayahnya dan ayahnya bicara kalau dia tidak jujur soal ibu. Kini kita tahu nama orang tua Mia, Max dan Rhea. Max membacakan sebuah surat terakhir dari Rhea. Dalam surat itu Rhea berkata kalau ia akan mengakhiri hidupnya sendiri. Hal ini bertolak belakang dengan hantu Rhea yang bicara kepada Mia. Hantu yang menyerupai ibunya berkata kalau Rhea tidak bunuh diri. Setelah itu mereka menangis berdua dan saling pelukan. Di kaca, Mia melihat hantu ibunya lagi. Hantu itu berkata kalau Max berbohong. Mia pergi ke kamar dan bicara dengan hantu ibunya. Hantu itu bicara kalau mereka tidak akan melepaskan Riley. Mia harus membunuhnya untuk menolong Riley. Dan hantu itu berkata biar dia yang akan menjaga Riley. Setelah itu pintu digedor dan masuklah Max. Tapi itu bukanlah Max. Hantu itu menyerupai Max dan menyerang Mia. Max yang berada di ruang tamu mendengar kegaduhan yang terjadi. Dia pun langsung menuju kamar Mia dan setelah itu terjadi Mia menelpon Jade, berkata kalau Mia bisa menolong Riley. Tapi Jade bilang kalau Riley sempat sadar normal, namun Mia keras kepala dan mengatakan kalau Riley menderita. Kau harus kesini untuk melihatnya langsung. Jade pun pergi ke rumah Mia, tapi ternyata Mia berada di parkiran rumah sakit. Mia masuk ke kamar Riley dan datanglah Sue. Kini keadaan sudah tenang, Sue tidak marah lagi kepada Mia. Sue meminta maaf karena sudah menuduh Mia memberikan narkoba kepada Riley. Mia ini sebenarnya sudah dianggap keluarga oleh mereka. Lalu Mia meminta waktu untuk berdua dengan Riley. Sue pun mengizinkannya. Mia berdua di sana dan seketika air kencing Riley berubah warna dan Mia melihat Riley berubah menjadi seorang kakek-kakek. Hantu kakek-kakek itu bilang kalau Riley sudah menjadi milik mereka. Mia dengan berani menjawab dan akan menusuk, namun terhenti karena wujudnya kembali berubah menjadi Riley. Lalu Mia melihat ke jendela dan juga melihat di belakang ada seekor kanguru yang terluka. Sementara Jade berada di rumah Mia mencari Mia, tapi yang ia temukan Max terluka parah. Jade menelpon Sue dan mengabarkan kalau Max terluka butuh ambulan. Jade mencari Mia tapi tidak bertemu. Sue bilang kalau Mia berada dengan Riley. Lalu Jade berkata kalau itu berbahaya. Sue pun bergegas menuju kamar. Mia? Riley! Where's my son? He was in this room. Well, he should be here. He's just here. Jade kembali ke rumah sakit. Di parkiran, Jade melihat Mia sedang membawa Riley. Jade mengejar Mia. Mia berniat akan menerjunkan Riley agar tertabrak mobil. Orang yang berada di kursi roda bukanlah Riley. Saat itu juga, hantu ibunya Mia ada di sana dan berkata kepada Mia, "Aku bangga padamu, biarkan aku menjaganya." Dan yang terjadi Mia tersadar dan berada di rumah sakit dengan penuh luka di tubuhnya. Mia melihat Riley sudah pulih dan akan pulang. Mia juga melihat Max dan mencoba memanggil, tapi Max mengabaikan Mia. Setelah itu Mia berada di ruang kosong gelap, hanya ada lilin dan tangan. Setelah itu yang terjadi, I let you in. film pun tamat. Oke penonton, bagaimana filmnya? Dari kemarin gue bahas alur cerita film yang berat-berat. Kali ini filmnya agak ringan untuk ditonton. Oke kalau begitu, kalau kalian suka subscribe channel ini dan like videonya. Gue Angga pamit, terima kasih.